Anak muda adalah kelompok yang paling sulit masuk ke sistem. Jadi kalau kamu Gen Z merasa sudah sekolah, sudah kerja keras, tapi hidup tetap terasa rapuh, itu bukan perasaan pribadi, itu fenomena struktural. Ada satu kalimat yang sering muncul di kepala banyak anak muda hari ini. Gue capek hidup kayak gini. Bukan karena malas, bukan karena nggak mau berjuang, tapi karena sudah berjuang dan hasilnya tetap segitu-gitu saja. Dan sebelum kita menghakimi perasaan itu, mari kita mulai dari satu hal yang penting. Data. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia tidak merata. Untuk usia 15-24 tahun, angkanya berada di kisaran 16-17%. Tapi ketika usia naik di atas 30 tahun, tingkat penganggurannya turun drastis menjadi hanya 1-3%. Artinya sederhana, anak muda adalah kelompok yang paling sulit masuk ke sistem. Jadi kalau kamu Gen Z merasa sudah sekolah, sudah kerja keras, tapi hidup tetap terasa rapuh, itu bukan perasaan pribadi, itu fenomena struktural. Sistem kerja memang lebih ramah ke mereka yang sudah mapan, bukan yang baru mulai. Lalu muncul satu ide yang terus berulang. Gimana kalau gue kerja ke luar negeri? Ide ini sering dianggap dramatis, kadang juga dianggap tidak nasionalis. Tapi mari kita lihat lagi dari sisi data. Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2024, pekerja Indonesia di luar negeri mengirim remitansi sebesar 253,3 triliun ke dalam negeri. Itu setara dengan sekitar 1% dari produk domestik bruto Indonesia. Ini bukan angka kecil, ini bukan fenomena sampingan, ini komponen nyata ekonomi nasional. Dan jumlah WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 5 juta orang. Kalau kerja ke luar negeri cuma kabur dari masalah, maka kita tidak akan melihat arus uang sebesar itu menopang ekonomi rumah tangga Indonesia. Sekarang kita bicara soal yang paling sensitif, uang. Di Indonesia, rata-rata gaji di banyak sektor masih berada di kisaran 3-5 juta rupiah per bulan. Dengan biaya hidup yang terus naik, angka ini seringkali hanya cukup untuk bertahan, bukan berkembang. Data dari BP2MI dan Kata Data menunjukkan Capek kerja tapi hidup segitu-gitu aja? Jepang membuka peluang kerja, caregiver, cleaning, dan konstruksi. Gaji jelas, skill naik, masa depan kebentuk. Ini bukan mimpi, kerja ke Jepang sekarang bersama Joycare. pekerja Indonesia dengan skill dan pendidikan tertentu yang bekerja di negara seperti Jepang, Jerman, Australia, dan Korea Selatan bisa memperoleh penghasilan 5-10 kali lipat. Ini bukan karena mereka berubah jadi manusia super setelah naik pesawat, tapi karena nilai tenaga kerja di sana dihargai berbeda oleh sistem ekonomi yang berbeda. Disinilah banyak orang mulai sadar, masalahnya bukan selalu gue kurang pintar, tapi bisa jadi arena tempat gue bermainnya yang salah. Ada satu aspek lain yang sering diremehkan, yaitu kesehatan mental. Menurut World Health Organization, salah satu faktor penting dalam kesehatan mental anak muda adalah sense of control atas hidupnya sendiri. Ketika seseorang merasa tidak punya pilihan, tidak bisa mengubah nasib, dan hidupnya ditentukan oleh keadaan, maka tingkat stres dan kecemasan akan meningkat. Dalam banyak kasus, pindah lingkungan, termasuk ke negara lain, memberi efek yang disebut pattern break. Bukan menyembuhkan semua masalah, tapi memutus pola hidup lama yang terus berulang dan menekan. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti reset hidup.
Tapi di titik ini kita harus jujur sepenuhnya. Kerja di luar negeri bukan jalan pintas. Ini bukan konten estetik, bukan juga healing permanen. Banyak yang harus dihadapi. Jam kerja panjang, tekanan budaya, rasa sepi, dan tuntutan disiplin yang keras. Tidak semua orang cocok, dan itu tidak apa-apa. Kerja ke luar negeri bukan solusi universal, tapi juga bukan ilusi. Ini adalah opsi hidup yang punya harga dan manfaat yang sama-sama nyata. Jadi pertanyaannya bukan, kerja ke luar negeri itu bagus atau jelek? Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah sistem tempat gue hidup sekarang memberi gue ruang untuk tumbuh? Kalau jawabannya iya, maka bertahan adalah pilihan yang kuat. Tapi kalau jawabannya tidak, maka mencari arena baru bukan tanda kegagalan. Itu tanda kesadaran. Kamu nggak lemah karena ingin hidup yang lebih baik. Kamu nggak durhaka karena mempertimbangkan opsi global. Dan kamu nggak gagal hanya karena jalan hidupmu tidak lurus. Kadang hidup tidak butuh motivasi tambahan, tapi lokasi, sistem, dan arena yang berbeda, karena pada akhirnya bukan semua orang perlu berubah. Kadang yang perlu diganti hanyalah tempatnya. Capek kerja tapi hidup segitu-gitu aja? Jepang membuka peluang kerja. Caregiver, cleaning, dan konstruksi. Gaji jelas, skill naik, masa depan kebentuk. Ini bukan mimpi. Kerja ke Jepang sekarang bersama Joycare.